Oke, selamat pagi adik-adik grup KA20D. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Kali ini kita masuk pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang definisi anggaran persediaan, ya, budget persediaan, kemudian kegunaan budget persediaan itu apa, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang metode-metode penilaian persediaan. Nanti ada 3 metode yang akan kita pelajari. Oke, baiklah adik-adik, kita mulai saja pertemuan ini dengan subtopik yang pertama, yaitu definisi budget persediaan atau anggaran persediaan. Belajar anggaran persediaan, ya, tentu kita mengenal, ya, persediaan itu dalam perusahaan industri apa saja, ya. Jadi kita lihat definisinya, anggaran persediaan itu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang. Di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang tersedia, jumlah barang yang tersedia, serta nilai barang yang tersedia dari waktu ke waktu. Itulah anggaran persediaan definisinya, ya. Budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang, meliputi jenis kualitas barang, jumlah barang yang tersedia serta nilai barang. Nah, jadi jenis persediaan dalam perusahaan industri itu ada 3. Yang pertama, persediaan bahan baku dan pembantu. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan produk jadi. Selanjutnya kita lihat apa gunanya budget persediaan itu dibuat. Nah, kegunaan budget persediaan itu yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, ya. Sebagai pedoman kerja, dia akan mengatur sebagai dasar, ya. Dasar bagaimana untuk bertindak. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Nah, dengan adanya budget persediaan, seorang manajer akan dapat menjadikannya sebagai alat pengkoordinasian beberapa departemen-departemen dalam bekerja. Yang ketiga, kegunaan budget persediaan adalah sebagai alat pengawasan kerja. Maksudnya adalah membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan sehingga dalam track yang benar, ya. Yang keempat, sebagai dasar untuk penyusunan budget yang akan diproduksi. Jelas, ya. Yang kelima, sebagai dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. Nah, inilah kegunaan dari budget persediaan. Selanjutnya kita lihat subtopik kita yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi budget persediaan? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi budget persediaan itu adalah penafsirannya harus akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Nah, ini terkait dengan proyeksi, penafsiran, ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi budget persediaan itu adalah data yang tersedia, ya. Yang ketiga, informasi-informasi pendukung, dan yang keempat, pengalaman dalam penyusunan budget, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, ya, karena apa? Karena pengalaman itu juga akan menyusun, ya, menyempurnakan penyusunan budget, ya, akan semakin membuat penyusunan budget itu lebih baik lagi. Nah, bentuk budget persediaan tidak ada yang standar untuk kita ketahui, ya, yang harus digunakan. Hal ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk serta format sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing, sesuai dengan skala usahanya, besar kecilnya usaha. Contoh dalam tabel ini, ya, kita lihat periode Januari dan Februari, ada produk X dan produk Y, berapa persediaan awal dan akhir, berapa persediaan awal dan akhir untuk produk Y, ya. Nah, itu contoh. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, metode-metode penilaian persediaan. Nah, ini di sini nanti kita akan mencoba menghitung berapa persediaan akhir, ya, kuantitasnya, kemudian harga jual per unitnya berapa,
dan nilai persediaan yang sisa itu berapa. Nah, tentu belajar metode penilaian persediaan ini ya, kalau adik-adik sudah pernah belajar akuntansi untuk persediaan metode pencatatannya ya, tentu untuk anggaran perusahaan budget persediaan ini tidak begitu sulit untuk dipahami ya, karena ini saya lihat hanya pengulangan dari pelajaran akuntansi persediaan, pencatatan nilai dan pencatatan kuantitas persediaan. Nah, kita lihat umumnya jumlah atau unit persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan barang tersebut. Persediaan bahan mentah akan dinilai berdasarkan harga pembelian bahan mentah yang bersangkutan, sedangkan persediaan barang jadi akan dinilai berdasarkan biaya produksi ya, yang terdiri dari apa saja. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya pabrik tidak langsung. Nah, cara penilaian seperti ini akan mengalami kesulitan apabila terdapat harga pembelian bahan mentah yang berbeda-beda. Jelas ya, tarif upah yang berbeda-beda dan tarif BOP atau biaya overhead pabrik dari waktu ke waktu selama periode yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan itu yang pertama yaitu metode FIFO, first in first out. Artinya barang yang masuk dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan di proses lebih awal pula. Sekali lagi, first in first out, pertama kali masuk, pertama kali dikeluarkan. Pertama kali kita beli, pertama kali kita jual. Nah, itu artinya ya. Nah, penilaiannya bahan yang sedang diproses dinilai berdasarkan pembelian yang dilakukan lebih awal. Bahan yang sisa dinilai berdasarkan harga pembelian bahan yang terakhir. Nah, nanti kita lihat dalam contoh ya. Intinya metode FIFO, first in first out, pertama kali kita beli, nah itu pula pertama kali kita keluarkan. Jadi barang yang sisa dinilai berdasarkan harga pembelian bahan yang terakhir, benar ya. Yang kedua, metode LIFO ya, last in first out. Artinya barang yang dibeli atau yang masuk lebih akhir dianggap dikeluarkan lebih awal. LIFO, last in first out. Terakhir kita beli, pertama pula kita keluarkan. Yang mana barang yang terakhir kita beli, kita masukkan, itu pula yang pertama kita jual atau kita keluarkan. Nah, penilaiannya bahwa bahan mentah yang sedang diproses dinilai berdasarkan harga pembelian yang dilakukan lebih akhir. Sisa pembelian yang belum proses dinilai berarti berdasarkan harga pembelian yang lebih awal, karena yang lebih awal itulah yang bersisa pada periode akhirnya. Itu pengertian LIFO, last in first out. Yang ketiga, nanti adik-adik akan belajar metode moving average ya. Moving average ini menyatakan bahwa barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan harga rata-rata pembelian yang pernah dilakukan ya. Jadi penilaiannya bahan baku yang diproses dinilai berdasarkan harga rata-rata pembelian bahan mentah, bahan yang sisa dinilai berdasarkan harga rata-rata tersebut. Apabila terjadi perubahan tarif upah, maka biaya upah yang dibebankan kepada BOP, biaya overhead pabrik ya, didasarkan pada rata-rata dari tarif upah yang lama dengan tarif upah yang baru ya. Jadi dinilai yang lama dengan yang baru dirata-ratakan. Itu aja intinya ya. Contoh soal. Berikut ini ada data-data pembelian dan penjualan bahan baku PTX selama tahun 2000. Hitunglah nilai persediaan akhir dengan metode FIFO, LIFO, dan moving average ya. Nah, di sini nampak tanggal, keterangan kuantitas dan harga dalam rupiah. Mulai dari 1 Januari ya sampai 3 Desember. Jadi ada beberapa item di situ. Ya, berapa persediaan awalnya 100 kuantitas, harganya 100.000. Ada pembelian di tanggal 5, penjualan di tanggal 7, penjualan lagi tanggal 10 April, pembelian tanggal 2 Mei, penjualan tanggal 5 Juni, pembelian 6 Juli, penjualan 7 Oktober, penjualan lagi 10 November, dan terakhir
pembelian tanggal 3 Desember dengan masing-masing kuantitas dan harga seperti yang dinyatakan dalam tabel. Nah, diminta tadi ya, hitunglah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan moving average. Nah, kita lihat jawabannya. Dengan metode FIFO ya, kita lihat tadi tanggal 1 ya, tanggal pembelian, ini tabelnya ya. Kita siapkan tabel tanggal, kolom pembelian, kolom penjualan, dan persediaan ya. Nah, di kolom pembelian dan penjualan dan persediaan itu kita bagi 3 lagi nanti kolomnya, ada unit harga dan total. Unit harga dan total ya. Nah, kita masukkan tanggal 5 katanya itu persediaannya adalah 100 dengan harga 100.000 sehingga totalnya 10 juta. Tanggal 5 Februari ada pembelian 300. Nah, 300 dengan harga 120.000 dan totalnya 36 juta. Bagaimana kita mencatatnya? Kita urutkan supaya nanti di kolom persediaannya itu nampak yang mana yang first in ya. FIFO ya, mana first in pertama masuk karena itu yang akan pertama kita jual, makanya kita urutkan. Sehingga di kolom persediaan ada 100 dan 300 di situ secara berurutan harga dan totalnya. Kemudian tanggal 7 Maret, perhatikan. Ada penjualan sebesar 100 unit. Nah, 100 unit yang kita jual ini dari mana? Dari stok yang mana? Dari stok yang 100 atau 300? Nah, karena ini metode FIFO, maka ambil dari stok yang lebih awal tadi, yang 100. Makanya kali nilai harga 100 ribu rupiah sehingga totalnya 10 juta. Sehingga di kolom persediaan yang bersisa di tanggal 7 Maret itu tinggal 300 unit kali 120 total 36 juta. Selanjutnya tanggal 10 April katanya ada penjualan lagi 100. Dari mana kita ambil? Ya, kita jual barang yang 100 ini dari sisa stok persediaan di tanggal 7 Maret sebesar 300 itu. Kita kurangkanlah 100. Harganya tentu dari 120.000, total 12 juta. Sehingga karena kita ambil tadi 100, sisa persediaan jadi tinggal 200. Begitu seterusnya, tanggal 2 Mei bila ada pembelian, urutkanlah lagi dia. Pembelian 100, maka kita lihat di kolom persediaan 200 di pertama, baris pertama, di baris keduanya masukkanlah pembelian yang terakhir 100. Tanggal 5 Juni katanya ada penjualan 200 unit. Nah, 200 unit dari mana stoknya kita ambil? Ingat kembali, first in, first out. Mana duluan masuk, yang 200 atau 100? Sisa stok di tanggal 2 itu yang 200 tentunya ya. Maka kita keluarkan yang 200 sehingga bersisalah stok yang tinggal 100 dengan harga 130.000, 13 juta lah nilainya. Tanggal 6 Juli ada pembelian lagi 300. Urutkan lagi 300 unit dengan harga 125.000 per unit, total 37.500. 37.500 itu buatkan di kolom persediaan di baris kedua ya. Kemudian tanggal 7 Oktober ada penjualan 100 lagi. Dari mana? Dari first in first out, ingat, dari yang persediaan 100 di atas tadi kali 130 sehingga sisanya di kolom persediaan tinggal 300 unit. Tanggal 10 November dijual lagi 200. Iya, tentu dari stok yang 300 ya. Sehingga bersisalah nanti 100 unit kali 125 totalnya 12.500. Tanggal 3 Desember ada pembelian 100 unit. Nah, urutkan lagi di kolom persediaan ya, saldo persediaan. Ada yang pertama tadi 100 kali 125. Nah, yang tanggal 3 Desember urutkan lagi di bawah 100 kali 130.000, harga per unitnya total 13 juta. Sehingga kalau kita total ya, total pembelian ada 800, total penjualan ada 700 sehingga persediaan itu ya tinggal 200 ya. 800 dikurang 700 ya. Pembelian 800 kurang penjualan 700 sama dengan 100. Tambah persediaan awal 100 jadi 200. Nah, 200 persediaan akhir, saldo akhir itu nilainya katanya 25.500. Dari mana? Dari 12.500 ditambah 13 juta.
Sampai di sini adik-adik paham ya? Itu metode FIFO. Ingat kembali, first in, first out. Ini bagaimana cara adik-adik lebih teliti mengurutkan mana yang lebih dulu masuk, mana yang lebih dulu kita keluarkan. Itu untuk jawaban metode FIFO. Selanjutnya untuk metode LIFO ya. LIFO lawan dari metode FIFO ya. Kalau tadi FIFO first in first out, kalau ini last in first out. Yang terakhir kita beli ya, yang terakhir masuk ke gudang itu pula yang pertama kita jual. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, kita lihat tanggal 5 Januari persediaannya 100. Oke. Tanggal 5 Februari ada pembelian 300. Nah, kita urutkan masih sama seperti metode FIFO tadi ya, urut 100 dan 300. Tanggal 7 Maret kita ada penjualan 100. Dari mana stok yang 100 ini? Dari last in first out, yang terakhir masuk berarti dari stok yang mana yang kita jual? Iya, dari yang 300 unit ya, sehingga nampaklah di persediaannya ya tinggal yang 100 unit dengan 200 unit, karena tadi apa? Yang 100 kita kurangkan dari 300. Kemudian tanggal 10 April ada penjualan 100 unit. Nah, kita keluarkan lagi dari mana? Dari stok yang 100 atau 200? Tentu yang 200 ya. Sehingga saldo di tanggal 10 April ada 100 unit dengan harga 100.000 dan 100 unit dengan harga 120.000. Tanggal 2 Mei katanya ada lagi pembelian 100 unit dengan harga 130. Urutkan lagi ya. 100, 100, 100 di kolom persediaan itu. Selanjutnya tanggal 5 Juni ada penjualan 200 katanya. Nah, 200 ini ya dari mana? Dari last in first out, dari yang harga 130.000 ambil 100 unit. Dari yang harga 120.000 ambil 100 unit, sehingga bersisalah dari harga 100.000 yang 100 unit lagi. Nah, itu dia ya. Nampak jelas ya. Tanggal 6 Juli ada pembelian 300. Urutkan lagi ke bawah di kolom persediaan. Ya, saldo persediaan 100, kemudian di baris kedua ada 300 dengan harga unitnya masing-masing dan totalnya. Tanggal 7 Oktober ada penjualan 100 unit. Dari mana? Dari saldo yang mana? Tentu dari last in, yang terakhir masuk kan yang 300 unit ya. Nah, dari situlah kurangkan 100 unit. Sehingga di kolom persediaan tinggal 100 dan 200 unit dengan harga masing-masing. Tanggal 10 November ada penjualan 200 unit katanya. Dari mana kita ambil? Nah, dari saldo yang terakhir ya, yang 200 dengan harga 125.000 itu ya. Sehingga saldo persediaan di tanggal 10 November tinggal 100 unit dengan harga 100.000. Tanggal 3 Desember ada pembelian lagi 100 ya, dengan harga 130.000 per unit, sehingga kita urutkan lagi dia di kolom persediaan. Yang pertama diurut pertama 100 dengan harga 100.000, yang kedua 100 dengan harga 130.000 unit, 130.000 rupiah ya. Sehingga kita lihat di sini total pembelian 800, total penjualan 700. Nah, saldo persediaan menjadi 200 ya. Dari mana itu? 800 dikurang 700 ditambah total persediaan awal 100. Jadi 200, sehingga total nilai persediaan dengan metode LIFO kita peroleh 10 juta ditambah 13 juta sama dengan 23 juta. Lebih rendah ya nilai persediaan yang 200 unit ini dibanding dengan nilai persediaan dengan metode FIFO tadi. Tadi berapa nilainya? Dengan FIFO 25.500. Sementara LIFO 23 juta, sehingga ada selisih 2.500.000. Bagaimana dengan metode yang ketiga, metode moving average ya. Nah, kalau metode moving average tadi kan katanya rata-rata persediaan dengan pembelian terakhir. Nah, kita lihat contohnya. Tanggal 5 Januari ada persediaan 100, oke, dengan harga 100.000. Total 10 juta. Tanggal 5 Februari ada pembelian 300 ya. Nah, tambahkan saja langsung. 100 tambah 300 dengan persediaan dan pembelian sama dengan 400. Nah, untuk mencari harga
karena ini metode moving average ya, harga per unitnya, maka tambahkan 100.000 ditambah 120.000 ya, dibagi 2, totalnya 110.000. Kalikanlah dengan jumlah unit 400, total menjadi 44 juta. Begitu selanjutnya, tanggal 7 Maret mau dijual 100, harganya ya sesuai dengan harga persediaan di tanggal sebelumnya ya. 100 kali 110 11 juta, sehingga persediaan tinggal 300 unit. Tanggal 10 April dijual lagi 100 unit. Total harga per unitnya sama 110, sehingga saldo persediaan tinggal 200 unit. Tanggal 2 Mei dibeli 100 unit dengan harga 130. Tambahkan tadi saldo kita tanggal 10 200, tambah saldo kita tanggal pembelian tanggal 2 Mei 100, 200 tambah 100 300 unit. Nah, harga per unitnya berapa? Tambahkan aja bagi 2, 110.000 tambah 130.000 dibagi 2, dapatlah 120.000 per unit, sehingga totalnya 36 juta. Tanggal 5 Juni ada penjualan 200 ya, dari 300 kurang 200 tinggal 100 ya. Kemudian tanggal 6 Juli ada pembelian 300. Nah, tambahkan ke saldo akhir persediaan 100. Berarti saldo persediaan tanggal 6 Juli menjadi 400. Harganya di situ 122.500 per unit. Dari mana itu? Dari harga tanggal 5 Juni 120.000 ditambah tanggal 6 Juli pembelian 125.000, 120.000 tambah 125.000 bagi 2 menjadi 122.500. Nah, sehingga total nilai persediaan 49 juta. Tanggal 7 Oktober ada penjualan 100 ya, kurangkan 400 kurang 100, saldonya tinggal 300. Tanggal 10 November 200 penjualan, kurangkan dari 300, sehingga saldo di tanggal 10 November tinggal 100 unit. Tanggal 3 Desember dibeli lagi 100 ya, 100 dengan harga 130, sehingga saldo unit persediaan kita menjadi 200. Harganya 126 250. Dari mana? Nah, ini dari harga rata-rata tanggal 10 November ditambah tanggal 3 Desember. 122.500 ditambah 130.000. Sehingga totalnya menjadi 126 250 kali 200 unit persediaan, sehingga nilai persediaan diperolehlah menjadi 25.250.000 rupiah. Nah, dari sini nampak jelas ya, kalau tadi metode FIFO 25.500 ya, nilai persediaannya dengan jumlah unitnya 200. Kalau dengan metode LIFO tadi 23 juta ya. Kalau dengan moving average sedikit di bawah dari FIFO juga masih ya, 25.250. Kalau FIFO tadi kan 25.500 ya, kalau FIFO. Nah, ini 25.500, 23 LIFO, 25.250 moving average. Nah, sampai di sini adik-adik cukup jelas penjelasan Abang ya. Coba nanti adik-adik ulang kembali ya, disimak kembali penjelasan Abang, karena tidak ada yang sulit. Hanya di sini yang penting adik-adik ketelitian dalam menyusun mana pembelian pertama, mana pembelian kedua, mana pembelian awal, mana pembelian akhir. Jangan salah tempat sehingga salah mengeluarkan sewaktu penjualan. Itu saja pesan Abang ya, sebelum kita lanjut ke post test API yang kelima ini, anggaran persediaan. Nah, di sini sudah Abang sediakan untuk hitungan tugas post testnya ya. Tidak jauh berbeda dari soal yang sudah kita bahas ya. Hitunglah nilai persediaan akhir dengan metode FIFO, LIFO, moving average dari data PT Matahari selama tahun 2009 itu ya, bukan 2019, yang disajikan sebagai berikut. Nah, itu datanya sudah ada ya. Coba adik-adik kerjakan ya, jangan lupa dikumpul post testnya. Sampai di sini pertemuan kita adik-adik ya. Sampai berjumpa kembali ya di pertemuan AP yang ke-6. Selamat melanjutkan pelajarannya dan sampai jumpa. Terima kasih.